keluar reaksinya. Ya, kita udah hitung nih reaksinya. Tidak diperlihatkan itu, tidak bahas lagi ya cara mencari menghitung reaksi. Saya anggap sudah mahir. Kalau sudah tidak mahir, ya percuma sudah ikut UTS juga. Ya. Nah, kemudian ini free body-nya, ya free body-nya. Jadi ada gaya reaksi, aksinya ada, ya aksinya. Kemudian karena ini beban merata, biasanya kita memerlukan resultan dari beban merata itu. Tapi bukan tambahan beban, ya ini hanya mewakili nih beban merata ini diwakilkan oleh resultannya, ya. Terutama biasanya kita perlukan untuk menghitung gaya-gaya reaksi nih ya. Nah, jadi kita bedakan ya tandanya ya, kita jangan pakai garis penuh supaya tidak confuse nantinya. Jadi beban merata di atas, beban merata horizontal. Nah, ini resultannya ya. Kemudian bebannya, kalau ini beban aktif ya, memang terpusat sebesar kilonewton. Nah, ini reaksinya, ya reaksinya ada 3 di titik C, ya di titik C kita beri posisi sebagai titik C, ada horizontal, ada vertikal, ya ada horizontal, ada vertikal. Nah, yang vertikal sudah perhatikan tidak simetris, ya, tidak sama tuh, berbeda. Karena apa? Karena ini ada dorongan ya, jadi ada momen. Nanti sudah hitunglah sendiri. Bukan balok merata ya bisa sama kan, tapi ini walaupun ada beban merata penuh, tapi ini ada beban horizontalnya ya yang menimbulkan momen. Ngerti nggak? Jadi bertahap. Nah, sekarang tugas saudara menghitung gaya dalam. Menghitung gaya dalam itu bentuknya adalah saudara bisa menggambarkan yang namanya BMD, SFD, NFD, ya, normal, bending, sama shear force. Nah, itu tugas saudara. Oh, satu lagi nih, saudara, situasi pembebanannya itu kita beri notasi ya, titik-titik A, B, C, dan D. Ya, di mana saudara, oh ini pasti ada perubahan nih daerah untuk menghitung gaya dalamnya. Sehingga kita punya berapa daerah nih. Untuk daerah AB, ya AB itu dari A sampai B. Kenapa cuma AB? Karena bebannya merata begini ya, kontinu, jadi tidak ada lonjakan. Jadi kita AB ya, 1. Kemudian daerah CD. Jadi saudara tidak perlu AB terus BD, CD. Yang paling mudah biasanya ini A, B udah. Kemudian kita bergerak dari bawah ini, dari titik tumpuan yang satunya, ya. Titik tumpuan yang satunya punya beban terpusat, ya, walaupun ini merata, tapi di sini ada lonjakan. Jadi CD kita ambil, ya, di daerah AB, CD, kemudian saudara punya daerah DB, ya, daerah DB. Ngerti nggak? Oke. Jadi kita ada 1, 2, 3 daerah yang akan kita hitung, ya, gaya dalamnya. Nah, bagaimana saudara menghitungnya? Saya harap saudara
belajar sendiri, ya, latihan, karena mudah. Nih, saya kasih contoh aja ya, AB. Jadi AB kita ambil potongan, ya, kita potong balok kita itu, ya, di daerah AB, ya, AB di mana aja, gambar ini tidak perlu skala, ya, pokoknya AB. Nah, AB X1, ya. Nah, identifikasinya, ingat nih ya, kita punya potongan sejauh X1 di daerah AB. Ada gaya apa? Oh, gaya aksinya ini. Ya, sepanjang X1 ada beban merata. Sebentar, lupa tuh nggak di-record. Nggak ada yang mau mengingatkan. Recording in progress. Ya, kita udah sampai daerah AB nih. X1. Kelihatan nggak X1? Ya. Kita definisikan gaya-gayanya. Yang di ujung, oh ini reaksinya. Ya. Kemudian dari ujung ada sampai X1 kita punya beban merata. Ya. Ini resultannya, ya. Resultannya nih, putus-putus, ya. Resultannya besarnya 30 kali X1. Enggak. Nah, ini yang penting, ini gaya dalamnya. Saya katakan, ya, lebih baik saudara supaya mengidentifikasikan yang mudah, ya saudara beri warna lain nih, warna biru, hijau, apalah. Pokoknya sekarang kita punya inilah gaya dalam, internal force yang mau kita hitung. Internal force itu cuma 3 macam, yaitu satu normal, ya, kasih tanda. Oh, normalnya sudah bilang ke kanan, ya nggak apa-apa ke kanan, ya, yang umum. Kemudian gaya lintangnya ada V ke bawah, ya, umumnya ya ke bawah karena bebannya kan ini ke bawah. Kemudian ada MX, ya, yang berlawanan dengan jarum jam. Ya nggak apa-apa, sudah kasih ini. Jadi inilah yang umumnya. Ngerti nggak? Jadi AB terdefinisi nih. Ini kan mesti dalam keadaan seimbang nih semuanya, ya, seimbang. Nah, tugas kita adalah kita mau mencari gaya dalamnya. Jadi ya sama, sigma Fx sama dengan 0, ya. Semua gaya yang arahnya horizontal dalam sumbu X sama dengan 0. Jadi satu-satunya itu ada Fx1 gaya dalamnya. Tapi lain-lainnya tidak ada. Jadi Fx1 sama dengan langsung 0. Ngerti nggak? Ya, jadi mudah. Tinggal kemauan saudara. Nah, yang sigma Fy, ya, sigma Fy. Jadi sigma Fy, kita cari aja sigmanya di sini. AV ditulis positif nih sama teman saudara. Ya, nah kita janjian ya. Oh, kalau arahnya ke atas positif. Kemudian dilawan sama si PF resultan ini, ya, PF 30x1, ya, 30x1 min, ya, min PF. Itu nggak min PF? Sudah, jangan, kalau mau tulis langsung juga boleh, tapi ini bagus ditulis ini supaya jelas resultan dari beban merata ini.
Nah, kemudian masih ada gaya dalamnya kan, minus Vx1 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau saudara udah punya persamaan nih, tinggal saudara isi. AV-nya kan udah tahu. AV-nya 38,5. Ininya 30x1. Yang dicari Vx1. Jadi ini kita pindahkan kan. Ada persamaan sama dengan 0, tinggal 3 pindahkan. Minus Vx1 pindahkan jadi Vx1. Udah selesai. Jadi enggak? Sigma. Oke, ini sigma Fy ya. Tinggal satu persamaan lagi, yaitu sigma momen di X1. Sigma momen di X1 sama dengan 0. Nah, AV ya kali X1. AV-nya udah tahu, yang merah ini sudah tahu, silahkan sudah tulis ya. Tapi kalau ini tulis ini nggak apa-apa. Ya, PF ya. Kemudian minus MX. Kenapa minus? Karena kita janjian kalau berlawanan dengan jarum jam, MX-nya itu 1. Ya, momentum minus. Tinggal. Jadi di sini saudara lihat ya persamaannya. Hingga ini diketahui, AV udah diketahui, PF diketahui. Yang kita mau cari MX. Jadi MX-nya pindahkan. Ya, jangan saudara langsung pindahkan, dia cari persamaan, kemudian MX1 sama dengan ini. Harus ada ininya dulu. Persamaan sama dengan nolnya itu. Jangan sekali-sekali sudah langsung MX1 sama dengan ini. Ya. Nanti bingung sendiri. Ya. Ikuti SOP pelajaran matematik ini ya. Ini kita punya persamaan sama dengan nol. Ya, taruh aja semuanya di sisi kiri. Kemudian kita yang mau cari tinggal pindahkan. Dapat MX1. Ya. 38,5 X. Nah, saudara udah mesti mengenal ya kalau beban merata ya. Kalau kita mencari momen dalam, persamaannya itu pangkat 2. Ngerti nggak? Karena apa? Karena gaya, ini ada gaya kali jarak. Betul nggak? Gayanya masih dalam X1. Jaraknya dalam X1. Jadi ini X pangkat 2. Ya. Satuannya tetap kilonewton meter. Oke. Jadi dengan demikian sudah punya persamaan. Ya. Demikian juga Vx1 ya. Kita masih punya persamaan dalam X karena beban merata. Beban segitiga juga sama. Beban trapesium sama. Ya. Nah, jadi ini ada, tapi ya kalau daya geser persamaannya itu linier. Ya. X garisnya lurus. Ini garisnya parabol, lengkung. Nah, jadi saudara demikian ya. Kemudian daerah CD ya sama juga daerah CD. Ya, saudara. Ini tumpuan kan merah. Ya. Kemudian beban meratanya ya. Beban meratanya. Kemudian ada apa? Beban meratanya. Ini PF-nya resultan. X2 tapi bukan X1 lagi ya, X2. Ngerti nggak? Nah, di sini ada sigma Fx sama dengan 0. Nah, jadi sigma Fx arah horizontal ya. Ikutin aja. CH yang arahnya horizontal ada CH. Kemudian ada Vx2. Nah, Vx2-nya ke kanan plus
ya. Ini kan batangnya vertikal, ya vertikal. Kalau yang kita itu tadi balok, ya vertikal. Nah, yang ini ke kanan plus, ya silahkan aja, ya nggak apa-apa. Tapi mesti konsekuen, saudara mesti tahu, oh ini nanti di bagian lain ya tetap dikerjakan yang sama, ya. Kemudian momennya plus ini normalnya, ya normalnya itu ke atas bukan ke samping karena kita membahas batang yang vertikal, balok vertikal atau kolom lah kita sebut, ya. Kolom kan vertikal. Jadi gaya dalam normalnya ya vertikal juga, ya mengikuti arah kolom pokoknya. Ya jangan, jadi nggak usah bingung. Walaupun ini vertikal ya kita ikuti. Ada gaya lintang, ada momen, ada gaya normal. Ya jadi ini fx yang sumbu horizontal. X. Jadi ini adalah gaya lintang. Ya, SFD, shear force diagram. Ya, tapi bukan untuk balok, tapi untuk kolom yang vertikal nih. Di sini lihat gambar. Ya sigma FY. Nah, FY-nya kan yang vertikal tuh, ya arahnya Y, sumbu Y. Tapi searah kolom. Jadi ini normalnya. Ya normalnya ada di si CV plus NX2. Ngerti nggak? CV plus NX2. NX2-nya kan ke atas, jadi plus. CV-nya ke atas, plus. Nah, sama dengan 0. NX2 sama dengan minus 33,5 kilonewton. Nah, apa artinya minus 33,5? Minus artinya, ya kita kan tadi asumsi NX2-nya ke atas tuh. Tarik, ya tarik karena titik sini ketarik ke atas. Tapi hasilnya negatif. Artinya yang kita kasih awalnya ini, ya setelah kita hitung, force-nya itu bukan tarik gaya dalam, tapi tekan. Berarti nggak tekan nih, tekan. Ya, jadi arah yang ini tuh terbalik tuh sini. Tapi nggak apa-apa. Kasih minus asal saudara mengerti gaya yang bekerja di kolom ini adalah tekan, ya bukan tarik. Karena dia hasilnya minus, ya berlawanan dengan yang kita asumsi di atas. Sigma MX2 juga, ya tinggal kali aja. Si CV nggak ada momen kan, yang ada momen CH kali X2. Terus ada momen dari PF ini, dari distribusi merata ini, si PF kali X pangkat 2. Tuh, karena PF-nya dalam X jaraknya dalam X jadi pangkat 2. Ya, plus. Kenapa plus? Karena momen ini gaya dalamnya searah jarum jam. Nggak apa-apa, plus. Ya, nah setelah ini ya kita pindahkan ini, ya pindahkan ininya jadi persamaannya ini. Nih persamaannya, nanti enggak MX2 4X, kita tinggal hitung X-nya 1. Nah misalnya X-nya yang paling tinggi itu 1,5, ya karena ini X sama dengan 0 ya 0 di tumpuan nggak pernah ini, ya ini ada dihitung setengah, 1,5 di 1,5 minus 3. Nah jadi minus 3 artinya apa? Arah momen kita ini bukan begini, tapi bukan searah jarumnya, jadi berlawanan dengan jarum jam, ya.
di 1,5 tuh ya, di 1,5 kita identifikasikan, nanti ada gambar lebih jelasnya ya. Jadi ingat ya, bikin persamaannya ini betul, jangan salah. Saudara tidak akan salah kalau saudara bikin free body diagram ya pada potongan tersebut dengan baik, dengan benar, ya jelas. Tinggal kali-kali aja. Kalau momen kemudian kita kan tinggal satu lagi tuh, daerah DB, daerah DB, ya daerah DB. Sudah lihat lagi kan, daerah DB, saudara punya di mana? Oh, DB, ya sama aja. Cuman potongannya sudah melewati yang 20 nih beban terpusatnya. Dari bawah sampai jarak beban terpusat kan udah ada tuh 1,5, kita X2. Ya, sang kita punya X3 ya, sampai ke titik B. Nah, sampai titik kembali lagi mudah aja, ininya sama ya, cuman sudah perhatikan sudah ada beban terpusatnya nih, melewati beban terpusat lonjakannya nih. Jadi tuh ya, gaya dalamnya di daerah tadi CD jangan diubah-ubah ya. Sama tuh semua. VX-nya ke kanan positif, MX-nya sin X-nya ke atas. Nah, jadi dengan demikian sudah kembali lagi ya seperti biasa. Sigma Fx ada CH ya. Kemudian ada VX3 ya, positif. Ada PR ke kiri minus ya. Ada, nah bedanya sama yang di atas, ada beban terpusat 20 kN plus sama dengan 0. Ya, jadi VX3 sama dengan ya, tinggal saudara hitung aja ya VX3. Nanti dilihat V8X sama dengan 20. Hitung aja. Kalau jaraknya 2, kalau jaraknya 1,5, kan minus. Artinya apa? Gaya saudara bukan ke kanan nih, gaya lintang, tapi ke kiri. Nanti nggak, kalau ke kiri ini searah jarum jam. Nah, sudah ingat nggak tandanya? Dibalok. Kalau dibalok dapat tanda apa tuh? Kalau yang gaya lintang itu menghasilkan momen ke kanan. Ya. Plus sudah boleh juga di sini gaya lintangnya menghasilkan momen yang melawan jarum jam plus atau minus. Itu soal konsensus ya. Tapi jangan dilainkan dengan di atas. Kalau di atasnya sudah definisikan seperti ini, ikuti aja ya, konsisten. Nah, MX-nya juga sama ya. MX-nya, kalau MX ya ini ya, penting ini. Setelah ini kita pindahkan. Dia kita tidak perlu ini pindahkan ke kanan jadi minus. Biarkan aja dia di kiri, yang lainnya di kanan kan nggak jadi masalah. Yang penting nanti kalau kita udah masukkan koordinatnya, jaraknya, keluarnya apa, plus atau minus. Dan tinggal kita gambarkan nanti. Ya. Nah, ini sama ya, nomor 5. Ini yang nomor 3 berikutnya. Nomor 3 berikutnya
bebannya segitiga, ya. Ya, daerahnya ya sudah bisa segitiga kan mudah sama aja ya. Daerahnya juga saudara bisa cuman A. Oh, di sini ada beban terpusat nih. Jadi nggak bisa langsung AB, tapi AD. Kemudian DB ya. Kemudian CB. AD, D. Recording in progress. Saya mungkin anjurkan lebih mudah dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas. Nih, ininya. Ya, daripada dari sini repot. Nah, jadi demikian, ya. Nah, kemudian saya share screen juga ya untuk memperlihatkan ke saudara. Ini yang lebih saya stop ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Coba. Mau Lydia, kamu kamu nggak sekarang? Ada, Prof. Ada. Kamu udah kasih catatan. Kamu ada kekurangan atau udah sama? Daerahnya udah sama belum? Ada beberapa yang nggak saya potong, Prof. Maksudnya belum saya gambar. Kenapa? Waktu Langsung. enggak, Prof. Waktu itu waktunya mepet, jadi saya ngerjain aja nggak digambar. Mepet. Berapa jam saya kasih? 10 jam ada kan ya? 8 jam ada ya? Iya, Prof. Jam 10 sampai jam 20 kan? Oh, mepet. Nah, kamu perbaiki lah. Ya, yang penting melatih supaya nanti di ujian lebih mepet lagi loh. Hanya 2,5 jam. Iya, Prof. Lutfi, kamu punya nggak hard copy-nya? Ada di meja kamu nggak? Lutfi. Prof. Lutfi siapa, Prof? Ada dulu. Lutfi Pak. kamu, Destio. Ada, Prof. Ada. Ada. Apa? Gimana? Daerahnya udah sesuai belum? Potong-potongnya. Ada yang belum digambar juga, Prof. Sama. Harus dong. Setiap daerah akan punya persamaan yang berbeda, ya. Beda. Sehingga harus dilatih, ya. Mesti mau. Saya memang nggak sempat ngeliatin satu-satu, ya.
Yang berikutnya nih, saya perlihatkan. Nanti saya masukkan juga. Ini, saya minta. Udah kelihatan nggak PPT-nya? Sudah, Prof. Udah ya. Jadi ini saya sengaja minta teman kamu Imelda untuk menggambarkan ya dengan lebih tadi kan itu nggak apa-apa selama udah cukup rapi lah, tapi ini supaya untuk meyakinkan kalian ya betapa pentingnya kita mesti menggambar dengan baik gitu, ya, supaya memudahkan karena matematiknya itu sederhana. Ya, matematiknya itu sederhana. Nah, jadi ini ya nomor 1. Ya. Tapi kalau sudah gambar gini kan ujian nggak bisa. Ya. Saya cukup pakai manual. Saya bilang manual juga nggak apa-apa. Tapi Imelda punya kemampuan apa dengan PPT bisa gambar ya. Manual tapi pakai penggaris ya saudara. Bagusnya saudara juga pakai kertas ini ya. Biasa sejak awal saya selalu yang tahun lalu juga selalu saya motivasi ya pakai kertas kotak-kotak ini supaya apa? Supaya mudah aja ya, kita nggak usah apa mau tulis 8 meter ya tinggal 8 kotak gitu. Ya, jadi ini diperlihatkan ya, jadi ini untuk memotivasi saudara. Pakailah penggaris berskala ya. Tapi nggak usah pakai digital. Mungkin sudah ada yang bisa, ada yang enggak, terserah. Tapi pakai penggaris ya. Kalau yang bisa digital pakai yang namanya AutoCAD silakan aja. Ya, pakai PPT bisa begini. Saya sendiri nggak bisa ya. Makanya pakai penggaris ya. Karena sifatnya kan ujian. Jadi ini diperlihatkan ya betul-betul saudara diminta dari gambar yang ada bikin free body diagramnya. Dengan catatan reaksinya ya udah dihitung dulu ya saya anggap. Nah, kalau saudara belum punya nggak apa-apa. Bikin ininya gaya-gayanya. Kemudian nih AV karena ini roll, ini ada CH sama CV karena ini sendi. Nah, tentukan arahnya atas, ini ke kanan. Mau ke kiri mungkin pakai feeling saudara aja. Kayaknya ini didorong ke sini lebih besar mana ya, lebih besar ke dorongannya, aksinya lebih besar ke kanan, reaksinya ya ke kiri ya. Supaya saudara dapat bersamaannya hasilnya positif gitu. Jadi nggak perlu interpretasi lagi. Ya, jadi ini gambar ini awal. Kalau saudara lalai di sini ya salah. Ya. Nah, dari sini kan sudah bisa menentukan daerah AB. Karena ini beban merata di AB, nggak ada lonjakan. Untuk kolomnya kita bagi 2 karena ada lonjakan nih. Misalnya si 20 kilonewton nggak ada seperti di nomor 5, ya udah bebannya sama kan merata atau segitiga ya bebannya. Jadi ingat ya ini jangan dilalaikan. Sudah harus saya udah kasih demikian banyak ya soalnya. Ini balok sederhana ya. Hanya horizontal. Itu latihan sama juga. Sang ini diberikan dibahas secara khusus karena ada yang vertikal ini ya, ada frame. Nah, jadi ini daerah AB-nya ya, AB. Berarti enggak AB. Jadi kita ada X1
Ya, persamaan dalam X1 untuk daerah AB. Nah, saya udah minta juga ke Imelda, tolong gambarkan, dibedakan ya, ini reaksi yang merah, ini aksinya nih yang hitam aksinya. Kemudian nih resultan dari beban merata. Saya minta pakai jangan hitam garis putus-putus ya. Ingat ya, ini bukan tambahan gaya. Ini bukan tambahan gaya, tapi ini resultan beban merata sepanjang X1. Nah, ini gaya dalamnya. Ya, gaya dalamnya ikuti aja konvensi yang ada. Gaya lintang, Vx ke bawah, ya. Nah, ini ke atas ya. Saudara mau ke atas juga nggak benar, tapi jadi bingung, udah ke bawah aja, ikuti kebiasaannya. Kemudian NX, kemudian MX, ya, momen normal. Gambar yang jelas. Kemudian daerah AB, kemudian CD, ini yang vertikal ya. Tuh, jadi kan kita akan kelihatan jelas nih, kita sedang bahas kolomnya. Dari titik perletakan, sendi, ya, beban merata, X2, ya. Nih, ininya saudara lihat ya, MX2-nya boleh kita ambil seperti bar. Ininya sebagai searah jarum jam. Ininya ke kanan, ya, ke kanan nih. Sebetulnya kalau melihat gaya reaksi ke sini, saya lebih setuju ini ke sini, tapi nggak apa-apa ke kanan. Ya. Kemudian gaya normalnya ke atas, tarik, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti di persamaannya tadi kita sudah bahas, ya, persamaan di potongan X2, sigma Fx horizontal, sigma Fy vertikal, kemudian sigma Mx sama dengan 0. Ngerti nggak? Oke. Daerah CD, daerah DB. Nah, ya. Karena apa ya kita perlu tambah daerah juga? Karena ada ini nih. Beban point load-nya ya, beban terpusatnya, lonjakan ya. Jadi persamaan yang ada nggak bisa dipakai. Ya, harus tambahkan nih peranan DB. Nanti nggak ya? Nah, ini gambarnya ya, AFD aksial. Ada yang bilang normal, ada yang bilang aksial. Ini A itu aksial ya, normal maksudnya. Searah dengan minus karena tadi kan tekan ya, tekan batangnya tekan, nggak tertarik. Yang ada ini ada complicated SFD yang dibalok ini mudah ya, udah latihan beban merata segitiga seperti ini ya. Yang kolom ya sudah ikutin aja. Di sini plus, di sini dia berubah nih arahnya ya, berubah, ada perubahan. Ini tambah, ini kalau kita ini besarnya adalah ya 20 Bapak tadi. Ya. Ini Bapak besarnya 8, yang satu 8, yang satu minus 12. Ya. Jadi gayanya kan 4 tuh. Berarti nggak 4. 20 sama 24. Ya. 20 sama 24. Ini ada
gaya lintang minus tuh. Ya, si CH ya. CH-nya kan tadi coba saudara mesti ikutin CH-nya. CH-nya ke kanan ya. Ini dia minus artinya dia CH-nya adalah gaya itunya minus berlawanan ya, berlawanan bukan ke kanan dia, tapi ke kiri. Gaya lintang yang bekerja pada kolomnya. Ya, jadi ini setelah persamaan sudah, ini bisa menggambar ini. Tentu saya nggak bisa bimbing kalian satu-satu. Ya. Kalian harus belajar dari yang balok itu, ya, yang cuma satu garis dari situ, supaya sudah bisa cepat menggambarnya. Bidang momennya juga, ya. Nah, di pertemuan saudara, momen itu ya, momen itu kan di tumpuan kan nol ya. Nol, di tengah bentang dia maksimum ya. Kalau pada balok sederhana kalau bulan mata ya nol juga kan. Tapi karena ini ada pertemuan ya, di sini ada momen juga nih di sudut sini. Momen ikut balok AB, momen ikut B. Makanya ini sudah ngerti ya. Kenapa dia tidak nol di sini? Karena di sini ada pertemuan dengan kolom ya, bekerja. Jadi kita gambarkan momennya yang A. Yang A ini ada sini, kemudian dia ketemu sini. Sigma momen di sini kalau kita potong harus sama dengan nol ya. Jadi besaran ini sama yang ini adalah nol. Ya, jadi ini memang mesti latihan. Ya, latihannya dari balok itu. Ya, nah, kalau kita lihat CB di sendi, ya, di roll, saudara harus nol di sini, ya, nol. Nah, kita kan punya gaya horizontal nih di sini mendorong ke kemana? Ke kiri, ya, mendorong ke kiri ke kanan. Jadi kita punya momen nih, momen plus, melengkung dia. Ya. Tapi tiba-tiba kenapa di sini jadi berubah? Karena ditahan di sini ada gaya nih, gaya beban terpusat kan. Ya, ini kita punya momennya begini, ada plus terus dia berubah minus. Di sini kemudian didorong lagi sama beban horizontal. Jadi ya dipelajari ya. Kuncinya adalah di free body diagram. Ini yang nomor 5 ya. Sekali lagi saya minta ya supaya kalian belajar. Tapi kalau saudara cuma membaca ya. Ini saya kasih ya di kolabor atau di WA. Apa yang sudah dikerjakan oleh teman saudara, emailnya saya berikan. Tapi kalau cuma dibaca, dilihat, ini percuma. Ya percuma. Kecuali saudara ya pintar sekali, nggak tahu lah. Tapi setahu saya percuma. Saudara harus ambil kertas, kerjakan sendiri. Nah, jangan coba-coba dihafal. Ya, ini saya wanti-wanti. Dan itu akan saya kan selesai sampai UTS. Setelahnya oleh Ibu Reris, ya sama saja. Saya ini punya tanggung jawab, saudara. Sejak awal belajar vektor, reaksi peletakan, gaya dalam di saya. Jadi saya wanti-wanti. Jangan coba dihafal-hafal, dibaca. Harus dilatih. Ya.
variasinya. Mau frame-nya seperti apa, mudah aja. Ya, harus dilatih variasi bebannya yang penting. Ya. Nah, seperti di sini kan, frame-nya kan sudah kenal juga. Ya, tapi bebannya tuh ada variasi momen di ujung. Ya. Kemudian ada 30 kilonewton di sini. Ya, 40 di sini. Ya, sudah sadar. Ini 30 langsung di kolom. Ini juga 40 langsung di kolom. Ya, tidak di tengah. Berbeda sama yang atas, ya. Kemudian ini ada beban merata, ya, hanya beban merata. Nggak diganggu oleh beban terpusat. Ya. Nah, ininya sudah mesti bisa menghitung nih. Kalau di balok kan lebih sederhana. Di sini sudah mesti sigma FY segala, ya. Hitung. Nah, sudah perhatikan kan? Di sini vertikalnya sangat kecil sekali. Ya, di tengah, di rollnya dia besar. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa lebih? Karena dia didorong nih. Didorong. Ngerti nggak? Sebagian besar gaya dorong. Ya. Nih, 72 kilonewton. Gaya ini 30, 40 langsung masuk ke kolom dia. Nggak memberi apa ini ya, 30 masuk sini, 40. Kemudian didorong. Ya. Jadi kalau ini didorong gini, yang ini itu ketarik di kolom, ketarik. Ini tekan, jadi tekan di sini tambah besar. Kalau di sini karena ketarik, tekannya yang dari 40 ini akan mengecil. Silakan hitung, ya. Hitung yang betul reaksinya. Karena reaksi salah ya semua salah. Kemudian ininya ya, daerahnya. Daerahnya ada EC, ya, EC. Kenapa? Udah seragam ya, lonjakannya cuma satu di sini di ujung, jadi berlaku sampai EC. Kemudian dari EC pindah ke bawah, ya, AC, AC, nggak apa-apa, sudah boleh, ya. AC, jadi karena ini kan udah diketahui, tuh kan ini sederhana, saudara. Ya, sederhana ini di roll, kolom yang ada di roll, cuma ada gaya horizontal, di sini nggak ada beban itu, jadi dia bisa sampai ujungnya, sampai C. Ya, kemudian daerah CD ya diteruskan, ya, CD. Nah, jadi gambarkan tuh free body-nya. Ini tumpuannya roll. Ini strukturnya, ini potongannya di sini. Berikan gaya dalamnya. Kemudian kita pindah ke kolom lagi bawah. Ya. DB nih. Sendi B-nya ke atas. Sampai yang ketemu baloknya ya. Karena apa? Karena bebannya apa? Merata ya, nggak ada lonjakan, nggak ada point load. Ya betul. Nah, udah itu sudah selesai. Tinggal sudah dari masing-masing ini bikin persamaan. Ya, kemudian cari di beberapa koordinat lah, ya. Di X3 ada 2, ada 3. Nanti nggak? Di 0, di X3 sama dengan di sini. Di X3 sama ini ya cari nilai-nilainya supaya bisa menggambarkan ini. Ya.
Nah, sekarang sudah lihat daerah, oh, BMD-nya nih. Sudah lihat kenapa di EC, biasanya kan tadi saya kan ngomongkan, kalau momen biasanya dia persamaannya itu pangkat 2, lengkung. Ya. Kenapa di sini kok konstan begini? Ya karena beban yang bekerja ya di E kan bukan tumpuan ya. Beban yang bekerja di sini hanya ada momen, nggak ada gaya, ada beban merata. Ya. Jadi sederhana. Momen dari E sampai C ini ya sama, konstan. Nanti nggak? Ya. Setelah di sini baru berubah dia. Karena apa? Karena udah ada gaya lintang dari tumpuan A ini. Ya. Yang di sini, yang di sendi, kenapa begini? Karena di sini ada beban merata, ya horizontal. Nah, jadi oke, demikian ya responsi dari saya. Oke, ada pertanyaan tidak? Saya katakan ya, saudara kalau nggak nyiapin hard copy saudara ya yang tadi saya minta supaya sudah keluarkan, kemudian ikuti yang saya tuturkan melalui tugas yang dikerjakan oleh Imada. Ya, sudah saya bilang efektivitasnya akan ya. Nah, nasihat saya terakhir, sudah akan dapat ya bahan-bahannya ini, tapi bukan untuk dihafalkan, ya. Harus dilatih, ya. Latih, harus dilatih, hitung sendiri. Oke, ada yang ingin tanyakan nggak? Saya stop recordnya dulu. Recording stopped. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang mau share screen juga boleh. Coba. Sang gini aja, saya masih punya waktu ya. Kalau saya tanya siapa yang mau share screen? Sarah Nabila. Bisa share screen nggak? Nggak bisa, Pak. Saya nggak ngerti itunya. Diva, mau share screen nggak? Tugas saya. Silahkan coba Lutfi. Kan banyak yang salah nih. Teman-teman kamu juga tadi bilang banyak yang salah. Coba saya lihat salahnya di mana. Ini kan mau ujian nih, mau UTS. Kesempatan terakhir. Ayo, Lutfi. Ya Prof, ini lagi dicoba share screen. Udah multiple.
Lutfi, Nggak bisa Prof, nggak mau dibuka filenya. Nanti Prof, coba. nih untuk memberikan gambaran visual, ya. Udah bisa lihat belum? Ada gambar ini nih, balok warna hitam, ya. Nih balok, kelihatan nggak Imelda? Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini saya mau memberikan gambaran ke kalian, ya, yang khususnya untuk momen, ya, untuk momen, gaya dalam momen, ya. Jadi kalau kita punya balok nih, ini saya ambil balok dari karet, ya, karet busa yang biasa dipakai untuk apa? Untuk melapisi pipa AC, ya, supaya terlihat, ya. Kalau ambil balok kayu kan bebannya harus besar sampai melendut. Nah, saudara lihat nih, ya. Ini tumpuannya kiri kanan. Terus ini bebannya lah, ya, bebannya dari atas. Maka saudara lihat nih balok ini melengkung kan, melendut, ya. Nah, kita kan BMD itu bisa dikasih tanda negatif atau positif, ya. Nah, sekarang saudara mau apa? Yang BMD-nya kalau di materi itu kan BMD yang melendut ke bawah itu dikasih tanda positif, ya, BMD-nya. Balok kita ini akibat beban merata, terus dapat gaya dalamnya itu kasih tanda positif, kita gambar di bawah. Yang penting, ya, sudah ngerti fisiknya, ya. Oh, ini tanda positif untuk balok kita. Apa yang terjadi? Oh, yang terjadi balok saudara itu melendut. Nah, ya, kalau melendut seperti ini, ya, saudara perhatikan daerah atas, ya, daerah atas itu kan memendek. Jadi artinya dia menerima tekan nih daerah atas. Daerah bawah kan dia memanjang. Jadi artinya daerah bawah ini memanjang. Jadi itulah yang kita sebut gaya dalam momen positif, ya. Atas tekan, bawah negatif. Nah, itu nanti gunanya apa? Untuk di mekanika bahan. Kita akan belajar ada tegangan tekan, ada tegangan tarik. Akibat momen positif, kita definisikan atasnya tekan, bawahnya tarik. Nanti nggak? Ya, jadi itu yang dikerjakan tugas 1 sampai berapa tuh yang lalu-lalu kan semua balok sederhana. Sekarang kalau yang kolom bagaimana? Yang kolom. Nah, kolom ini juga sama di beberapa textbook. Saudara lihat, saya putar nih, ya. Nah, sudah bayangkan aja ini saudara punya kolom, ya, tadi kan kolom. Dia ditekan dari sebelah samping kanan kan horizontal. Gaya horizontal, ya. Nah, saudara lihat kolom kita ini terjadinya kan begini. Jadi nggak ada atas bawah kan. Nggak ada atas bawah. Akibat momennya itu nggak ada atas bawah. Jadi ya saudara definisikan sendiri. Ya. Bagian kiri, bagian kiri, ya, bagian kiri ini tertarik
artinya ya ini kan melengkungnya kan begini kan didorong dari samping kanan kiri, boleh aja kita sebut, oh kalau kondisi kolom kita melendutnya seperti begini, ya kita definisikan tuh apa sebagai momennya itu momen positif BMD-nya. Tapi yang penting artinya juga, oh artinya yang sebelah kiri, ya bagian kiri balok kita ini penampang kirinya, permukaan kirinya itu tertarik, penampang kanannya tertekan, ya ngerti nggak? Ya, jadi demikian, ya. Lalu untuk yang kolom, ya jangan saudara pengertiannya fisiknya. Tinggal lengkap saudara kasih tanda aja, ya. BMD positif kasih tanda. Lengkung kolomnya seperti begini. Ngerti nggak? Ya, itu lebih visual daripada hanya plus min. Itu yang biasa orang ini, ya. Kalau menurut saya cukup kasih aja gambar untuk kolom vertikal. Oh kalau melengkung seperti ini positif. Momen yang menyebabkan kolom tersebut berbentuk demikian adalah positif, ya. Kalau yang bentuknya menjadi, nah begini melengkungnya keluar, ya, itu kamu sebut gaya dalam momentum menyebabkan momen negatif, ya. Itu ya. Yang penting adalah kita tahu secara visual akibat momen gaya dalam pada struktur kita. Nanti semua gambar itu saya kasih di kolabor. Tapi saudara belajarnya ya putar-putar sendiri aja, ya. Tadinya balok, putar jadi kolom, ya. Supaya ngerti. Ada lagi yang mau share screen untuk mendapat masukan dari saya? Prof, saya mau nanya. Ya. UTS kan 2,5 jam ya, Prof. Itu berapa soal ya? Itu rahasia perusahaan. Ya. Oh, oke, terima kasih, Prof. Rahasia perusahaan dong. Namanya ujian kamu nih ya. Kita kan online ya, kamunya masing-masing kerja di rumah. Jadi seperti open book, ngerti nggak? Ya, saya nggak bisa ngontrol kamu. Tapi kalau di kelas offline tuh ya kayak umumnya ya statika itu nggak ada yang open book karena percuma. Open book juga. Ya kalau kita nggak melatih, ya begitu diganti angkanya, arah gayanya ya persamaannya kan keluarnya lain. Betul nggak? Walaupun bentuknya balok, tapi dia ubah arah gayanya, titik gayanya, ya, posisi rollnya, di mana tadinya di kiri dipindahkan ke kanan ya udah berubah. Ya. Jadi tidak, walaupun open book ya, saudara harus melatih, ya, harus kerja, gitu, ya. Jadi saya masih nasihatkan sekali lagi, latihan. Dari tugas-tugas yang ada, ya, baik itu menghitung reaksi perletakan, menghitung resultan gaya, ya, sampai yang terakhir ini, ya sudah latihan lah.
Kalau ada yang nggak ngerti, bisa tanya sama asdosnya, sama Imelda juga boleh, silahkan aja. Ya. Tapi saya akan share kerja apa tugasnya Imelda akan saya share, plus yang tadi ya, yang bagusnya itu supaya saudara sadar, kerjakan dengan sebaik-baiknya ya gambar. Jangan asal coret-coret gitu, bukan hafalan. Oke? Ada yang mau share screen? Kalau tidak ada, saya akan end-kan. Ya. Absen dulu, print screen dulu. Hanya satu screen ya. 1, 2, 3. Demikian dari saya, selamat pagi semuanya. Berikutnya saya harus juga memaparkan ke kelas B ya. Sampai jumpa lagi di UTS. Di UTS hati-hati ya, jangan sampai terlambat. Karena itu semua dari pusat.